Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan akan menarik kurikulum 2013 dan menggantinya dengan kurikulum yang lama. Apa alasannya dan seperti apa penerapan kurikulum ini? Berikut informasinya. Baru 1,5 tahun berjalan, namun kurikulum tahun 2013 dihentikan dan dievaluasi. Itulah keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah fakta yang menjadi persoalan dalam penerapan kurikulum 2013. Kalau diperhatikan, ketidaksesuaian itu terjadi karena proses penggarapan yang terlalu cepat. Lalu secara logistik juga sekolah yang belum menerima banyak. Sekolah guru-guru yang belum mengalami pelatihan banyak. Yang kedua, konsep pelaksanaannya menurut saya kita dalam asesmen kemarin melihat kurikulum itu bukan hanya dilatihkan pada individu guru. Proses belajar mengajar siswa pun dikembalikan pada kurikulum 2006. Lalu seperti apa penerapan kurikulum ini? Bagi siswa yang baru 1 semester menggunakan kurikulum 2013, maka akan langsung diganti dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006. Sedangkan bagi siswa yang telah 3 semester menjalankan kurikulum 2013, maka akan tetap menggunakan kurikulum tersebut sampai tahun ajaran 2014-2015 berakhir. Namun yang menjadi pertanyaan adalah setelah tahun ajaran baru, kurikulum apa yang akan digunakan? Lalu bagaimana dengan ujian kelulusan siswa yang ada di tingkat akhir? Apakah akan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kembali ke kurikulum 2006? Maka tak heran jika kondisi ini menuai kebingungan serta pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah pun berjanji akan segera mengevaluasi dan memformulasikan kurikulum yang baik untuk pendidikan. Jadi proses penyusunan kurikulum tidak lagi panitia ad hoc dengan ada tim perbaikan kurikulum, tapi dikembalikan ke kita punya pusat kurikulum dan buku. Dan inilah yang harus bekerja untuk memperbaiki, mengkoreksi, sekaligus memastikan kurikulum kita baik. Publik pun berharap agar pelaksanaan kurikulum punya arahan yang jelas dan didukung oleh kesiapan tenaga pengajar dan fasilitas yang memadai agar tujuan mencerdaskan anak bangsa bisa benar-benar tercapai. Ferry Prihardi, Narendra Wisnu, Metro TV. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah yang akan mencabut kurikulum 2013 dan memberlakukan kembali kurikulum 2006 mendapat respon beragam. Apa sebetulnya perbedaan kurikulum 2013 dan 2006? Berikut informasinya. Rencana penarikan kurikulum 2013 oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Kalau yang dulu kan matematika yang matematika, bahasa Indonesia, terus agama Islam. Terus apalagi sekarang untuk kelas 2 itu bahasa Inggris itu nggak ada gitu. Setahu saya sih kalau kurikulum 2013 itu penilaiannya ribet, terus juga terkesan dipaksakan. Karena perubahan yang tiba-tibanya itu, mungkin kan anak sudah terbiasa dengan satu kurikulum, tapi pemerintahnya mengubah dengan tiba-tiba. Nah, itu kan anak jadi kebingungan belajarnya. Sebenarnya kurikulum 2013 itu tuh lebih mengeksplorasi siswa. Itulah respon warga soal pemberlakuan kurikulum oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejumlah alasan dilontarkan terkait kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, aspek kompetensi menekankan pada soft skill dan hard skills. Sementara kurikulum 2006 menekankan pada aspek pengetahuan. Struktur kurikulum 2013 justru menambah jam belajar SMA 4 hingga 6 jam per minggu, sehingga siswa kelas 10 hingga kelas 12 akan belajar 42 jam hingga 44 jam seminggu. Berbeda dengan kurikulum 2006 yang hanya 38 jam per minggu. Perbedaan lain adalah jumlah mata pelajaran kurikulum 2006 yang lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Selain itu ada pula perbedaan soal kewajiban mengikuti kegiatan pramuka. Perubahan kurikulum ini memang membuat bingung banyak pihak, terutama pihak sekolah yang mau tak mau harus mempersiapkan para gurunya. Kami harus betul-betul siap jadi insan pembelajar, jadi ya agent of change ya. Jadi harus betul-betul
mengikuti perkembangan, terus belajar. Dan hal itu hal yang biasa. Jadi setiap ada perubahan kurikulum, guru tetap mengalami proses penyesuaian. Nah, penyesuaian itu bukan merupakan kesulitan, bukan masalah kendala, tapi merupakan tahapan dari hal yang baru dikenal, kemudian penyesuaian sampai ke kesempurnaan begitu. Semoga saja para guru dan pemerintah benar-benar siap dengan peralihan kurikulum ini. Karena jika tidak, tentu saja korban yang paling berdampak adalah para siswa didik. Tim Liputan Metro TV.